Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harvey Bernaldi dengan NIM 22042025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara penggunaan uji statistik Kirchhoff-Ramtisman-Kearney, Wilcoxon, Friedman, dan juga Spearman-Rank. Nah, di sini mata kuliah statistik sosial yang mana diampu oleh dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Nah, dari cara penggunaan uji statistik ini terdapat beberapa pengertian. Yang pertama itu uji chi-square yang mana memeriksa ketergantungan yang memiliki tujuan. Uji chi-square ini digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara dua variabel dan juga kategorikal. Sebagai contoh, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan juga provinsi minuman. Nah, ada juga langkah yang pertama menghitung frekuensi observasi, yang kedua hitung frekuensi yang diharapkan, yang ketiga hitung statistik chi-square, dan yang keempat membandingkan nilai yang secara kritis. Oke, selanjutnya itu uji run, yang mana mengidentifikasikan pola acak. Yang pertama memiliki tujuan uji run menguji apakah urutan data merupakan urutan acak atau menunjukkan pola tertentu. Nah, yang kedua sebagai contoh, apakah hasil yang peranggolan itu yang memberikan bantuan menunjukkan pola acak atau bias tadi, yang mana memiliki langkah yang pertama menghitung jumlah run, yang kedua membandingkan jumlah run dalam nilai yang sangat kritis, dan juga yang ketiga tolak hipotesis nol jika jumlah run kurang dari nol kritis. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang uji Mann-Whitney, yang mana membandingkan dua kelompok, yang mana memiliki tujuan adalah membandingkan dan juga median dua kelompok independen untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan. Nah, sebagai contoh, apakah ada perbedaan signifikan dalam skor ujian antara siswa yang belajar online dan juga siswa yang belajar secara tradisional? Nah, tentu dalam itu memiliki suatu perbedaan antara yang memiliki nilai ujian secara online dan juga tradisional ataupun terlama. Sebagaimana memiliki langkah-langkah ranking data kedua dan juga hitung statistik, yang ketiga membandingkan statistik dengan nilai kritis. Selanjutnya itu uji Vilscon, yang mana membandingkan dua pengukuran. Yang memiliki tujuan, Vilscon membandingkan dua pengukuran pada kelompok yang sama untuk menguji apakah ada perbandingan yang signifikan. Dan sebagai contoh, apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat stres sebelum dan juga sesudah saat meditasi, yang mana memiliki langkah hitung selisih antara dua pengukuran dan juga ranking selisih, yang mana yang ketiga itu hitung statistik, dan yang keempat membandingkan dengan nilai kritis. Selanjutnya itu uji Friedman membandingkan tiga pengukuran atau lebih, yang mana memiliki tujuan. Uji Friedman adalah membandingkan tiga pengukuran atau lebih pada kelompok yang sama untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan di antara itu. Sebagai contoh, apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja karyawan pada tiga metode pelatihan yang sangat berbeda. Yang memiliki langkah, yang pertama itu langkah data untuk setiap pengukuran dalam setiap kelompok. Dan yang kedua itu menghitung statistik sebagai key score, dan juga yang ketiga membandingkan dengan nilai kritis. Selanjutnya yaitu uji Spearman Rank, yang mana mengukur kolerasi sebagai tujuan uji persamaan dan juga mengukur kekuatan ke arah dan juga hubungan antara dua variabel ordinal atau peringkat. Sebagai contoh, apakah ada hubungan antara peningkatan kinerja karyawan dan juga peningkatan kepuasan pelanggan, yang mana memiliki langkah yang pertama adalah ranking untuk kedua variabel, dan yang kedua itu menghitung statistik Spearman Rank, yang mana yang ketiga yaitu mengimplementasikan nilai P untuk menentukan kekurangan dan juga arah hubungan dari langkah-langkah tadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang langkah-langkah dari statistik yang banyaknya bagian-bagian tadi. Nah, sebagai kesimpulan presentasi pada saya malam hari ini yaitu uji statistik dan parametrik adalah alat yang mana yang kuat untuk menganalisis data. Ketika asumsi parametrik data tidak terpenuhi, maka dengan memahami jenis-jenis uji ini, kita perlu cara menerapkannya dan juga menginterpretasikan hasilnya. Juga kita dapat membuat keputusan yang lebih terdapat berdasarkan data. Semoga panduan ini bisa bermanfaat.
bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.